sahabat cerdas dimanapun berada, selamat siang. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi yang ada pada jenjang kelas 10 untuk kurikulum K13, yaitu materi vektor. Nah, mungkin bagi sahabat cerdas yang ada pada jenjang SMA kelas 10, materi ini merupakan materi di semester 2 dan sahabat cerdas bisa mengikuti materi ini karena memang terkait dengan kondisi pandemi ini, materi ini tidak bisa diajarkan di sekolah dengan baik. Oke, yang pertama sahabat cerdas, kita akan lihat tinjauan vektor secara geometris. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang pengertian vektor. Nah, vektor ini adalah ruas garis berarah, sehingga yang namanya suatu vektor itu dia memiliki panjang dan arah. Nah, untuk menyatakan sebuah vektor, biasanya vektor tersebut dapat dinyatakan dengan satu huruf kecil atau juga dapat dinyatakan dengan dua huruf besar. Jadi kalau untuk satu huruf itu ditulisnya dalam huruf kecil, tetapi kalau dinyatakan dalam dua huruf ditulisnya dalam huruf besar atau kapital. Nah, sedangkan untuk vektor 0 itu adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjangnya 0 satuan. Dan vektor ini dia tidak mempunyai arah. Nah, dia dilambangkan dengan O, sehingga gambar dari vektor ini itu dia merupakan sebuah titik. Karena dia punya panjangnya 0 satuan dan dia tidak punya arah, sehingga gambarnya itu adalah sebuah titik. Oke sahabat cerdas, ini adalah gambar dari sebuah vektor. Jadi ada vektor U, ditulis vektor U ditulis dalam huruf kecil karena dia hanya satu huruf. Lalu ada juga vektor AB, sahabat cerdas bisa melihat vektor AB ini karena ada dua huruf, berarti ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar. Dan vektor 0 sendiri sesuai dengan pengertiannya atau definisinya, dia merupakan sebuah titik. Jadi sahabat cerdas bisa melihat gambar ini. Jadi ada vektor U, dia memiliki panjang dan arah. Lalu vektor AB juga dia memiliki panjang dan arah. Sedangkan untuk vektor 0 sendiri, dia punya panjangnya itu 0 satuan dan dia tidak mempunyai arah, sehingga gambarnya di sini merupakan sebuah titik. Dan sahabat cerdas bisa melihat bagaimana cara penulisan untuk lambang vektor. Jadi penulisannya ada garis datar di atas hurufnya itu. Jadi ada contohnya vektor U. Jadi kalau penulisannya huruf U kecil, kemudian ada garis datar di atasnya. Jadi itu kalau dibaca namanya vektor U. Begitu juga dengan vektor AB. Oke sahabat cerdas, itu pengertian dasar tentang vektor. Selanjutnya kita lihat, ini ada sebuah contoh soal di mana sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, dia memiliki panjang rusuknya AB sama dengan 4 cm. Kemudian panjang AD-nya itu adalah 2 cm dan panjang AE-nya itu sama dengan 5 cm. Maka panjang vektor EC-nya dapat dicari dengan rumus. Nah, sahabat cerdas, ini gambar balok sesuai dengan definisi soalnya. Jadi kalau digambarkan, kita punya keterangan gambarnya ini, dimana panjang AB-nya di sini 4 cm
Kemudian kita punya panjang AD-nya yang merupakan garis putus-putus. Ini panjangnya 2 cm. Lalu kita punya panjang AE. AE di sini merupakan tinggi baloknya. Itu panjangnya 5 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang vektor EC. Jadi garis merah ini merupakan vektor EC atau panjang garis AC. Nah, sahabat cerdas, untuk menghitung panjang EC itu sudah ada rumusnya, yaitu rumusnya ini besar vektor EC-nya itu sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat, di mana P kuadrat ini merupakan panjang balok, di mana panjang balok ini sini merupakan AB, di mana nilainya 4 cm. Lalu lebar baloknya itu adalah AD, lebarnya adalah 2 cm. Dan untuk tinggi balok itu sendiri itu adalah panjang AE, di mana panjang AE-nya merupakan 5 cm. Kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, sahabat cerdas. Untuk panjangnya 4, nilainya dikuadratkan jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian ditambah 5 kuadrat. Nah, kita selesaikan persamaannya, maka hasilnya adalah 16 ditambah 4 ditambah 25. Nah, sahabat cerdas, nilainya itu sendiri sama dengan 45. Dan biasanya kalau sahabat cerdas sudah belajar tentang menyederhanakan bentuk akar dari 45 itu disederhanakannya menjadi 3 akar 5 cm. Sehingga panjang vektor EC ini nilainya itu sama dengan 3 akar 5 cm. Mudah bukan, sahabat cerdas? Oke, kita lihat yang selanjutnya, sahabat cerdas. Ini dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Sekali lagi, sahabat cerdas, dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat titik P perpotongan diagonal E, F, G, H dan titik Q perpotongan diagonal A, B, C, D. Jadi bisa lihat seperti gambar berikut ini. Jadi ini gambarnya, ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H sesuai dengan keterangan soalnya, di mana titik P itu merupakan perpotongan diagonal E, F, G, H. Jadi sahabat cerdas, ini garis diagonal, ada garis diagonal EG dan garis diagonal FH. Titik potongnya itu merupakan titik P. Itu merupakan titik P merupakan perpotongan diagonal untuk bidang EFGH. Dan untuk yang selanjutnya, sahabat cerdas, kita lihat ini ada bidang ABCD. Ini merupakan alas kubus, di mana perpotongan diagonal AC dan diagonal BD itu perpotongannya berupa titik Q. Ini bisa sahabat cerdas melihat pada gambar ini, bisa sahabat cerdas melihat gambarnya. Lalu selanjutnya, sahabat cerdas, dari gambar kubus tersebut sesuai dengan pernyataan di atas bahwa dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Maka kita akan melihat di mana vektor AC di sini, bisa sahabat cerdas melihat pada gambar kubusnya, vektor AC itu dia sama dengan vektor EG. Kenapa?
Karena yang namanya sebuah kubus ini dia punya sisinya sama panjang semuanya. Kalau sisinya sama panjang, itu berarti diagonal AC dengan diagonal EG itu juga panjangnya sama. Dan kalau sahabat cerdas melihat dia punya posisi garis diagonalnya itu sendiri, arahnya juga sama. Sehingga untuk diagonal AC dan diagonal EG, dimana kalau didefinisikan dalam vektor AC dan vektor EG itu dia sama dalam artian bahwa panjangnya sama dan arahnya juga sama. Yang berikut sahabat cerdas, kita lihat vektor BD. Ternyata vektor BD dan vektor HF, sahabat cerdas bisa melihat. Jadi kalau vektor BD dari titik B ke titik D, dan vektor HF berarti dari titik H ke titik F. Kalau panjangnya memang sama, tetapi kalau kita melihat dia punya arahnya itu tidak sama, karena yang satunya itu dari kanan ke kiri dan yang satunya arahnya dari kiri ke kanan. Nah, bisa sahabat cerdas lihat pada gambarnya, dan kalau dinyatakan dua vektor tersebut sama, kecuali panjangnya sama, arahnya juga sama. Jika salah satunya itu tidak sama, maka kedua vektor tersebut itu juga tidak sama. Sehingga vektor BD dan vektor HF itu nilainya tidak sama. Yang berikut sahabat cerdas, kita bisa lihat ada vektor EP dan vektor QC. Sekali lagi sahabat cerdas bisa melihat gambarnya, ada vektor EP dari titik E ke titik P, dan kemudian ada vektor QC di mana dari titik Q ke titik C. Di sini kedua vektor tersebut keterangannya sama. Kenapa sama? Karena kedua vektor tersebut panjangnya sama, karena setengah dari diagonal. Dan kalau sahabat cerdas memperhatikan arah vektornya, ternyata arah vektornya juga sama. Jadi vektor EP dan vektor QC itu merupakan dua vektor yang sama. Yang berikut sahabat cerdas, di sini juga kita bisa melihat ada vektor HP dari titik H ke titik P, dan ada vektor DB. Kenapa keterangannya tidak sama sahabat cerdas? Karena di sini untuk vektornya arahnya sama, tetapi untuk panjangnya kedua vektor tersebut panjangnya berbeda, di mana DB itu merupakan diagonal kubus, tetapi untuk HP itu merupakan setengah dari diagonal, sehingga kedua vektor tersebut itu nilainya tidak sama. Yang berikut sahabat cerdas, ini ada vektor DB dan juga vektor FC. Nah, kalau sahabat cerdas memperhatikan dia punya posisinya, dua-duanya merupakan garis diagonal, tetapi untuk panjangnya sama, sedangkan untuk arahnya keduanya punya arahnya berbeda, sehingga untuk vektor DB dan juga vektor FC itu merupakan dua vektor yang berbeda. Oke sahabat cerdas, bisa memahami untuk tentang dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan juga arahnya harus sama. Oke sahabat cerdas, selanjutnya sahabat cerdas kita akan melihat
tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk penjumlahan vektor, yaitu yang pertama namanya metode segitiga dan yang satunya itu namanya metode jajar genjang. Nah, ini bisa sahabat cerdas lihat definisinya, dimana misalkan dua vektor A dan B seperti gambar di samping, bisa sahabat cerdas melihat dua vektor. Ini dia punya vektornya dengan masing-masing punya arahnya. Maka vektor hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B itu dapat ditentukan dengan metode segitiga dan juga metode jajar genjang. Jadi dua metode ini bisa kita gunakan dalam menentukan penjumlahan dua vektor. Nah, sahabat cerdas bisa lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk penjumlahan dua buah vektor. Bisa sahabat cerdas lihat gambarnya untuk yang aturan segitiga dan juga untuk yang aturan jajar genjang. Nah, metode ini digunakan sesuai dengan keterangan gambar vektornya. Untuk vektor A bisa lihat sahabat cerdas, ini panjang vektor A, arahnya ke kanan sesuai tadi definisi garis vektor A. Lalu ini ada vektor B, arah dan panjangnya bisa sahabat cerdas lihat. Nah, kemudian kita bisa menarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Kita bisa tarik satu garis vektor yang baru, di mana garis vektor tersebut merupakan penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Bisa sahabat cerdas lihat pada gambar aturan segitiga. Nah, inilah yang dinamakan aturan segitiga atau metode segitiga yang bisa digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor. Selanjutnya sahabat cerdas, untuk metode jajar genjang bisa sahabat cerdas melihat. Jadi untuk vektor A itu arahnya seperti pada gambar yang sebelumnya, arahnya ke kanan, panjangnya juga sama. Kemudian sahabat cerdas ini bisa melihat agak sedikit berbeda. Untuk vektor B itu digambarkan atau ditarik dari ujung pangkal vektor A. Bisa sahabat cerdas lihat gambarnya. Nah, kemudian sahabat cerdas kita membuat garis bantu. Ini ada garis bantunya, garis putus-putus. Dia akan membentuk gambar berupa jajar genjang. Lalu kemudian sahabat cerdas kita bisa menarik sebuah garis vektor dari ujung pangkal A dan ujung pangkal B, ditarik ke ujung garis bantu yang dibuat. Kalau sahabat cerdas memperhatikan gambarnya sudah berbentuk sebuah jajar genjang, sehingga diagonal jajar genjang ini yang merupakan penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan metode segitiga dan metode hitung penjumlahan dua buah vektor. Oke sahabat cerdas, selanjutnya sahabat cerdas, vektor negatif A ditulis negatif A, yaitu
vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor A tetapi arahnya berlawanan. Nah, oke sahabat cerdas, jadi ini kita punya ada keterangan vektor negatif A, di mana vektor negatif A ini dia punya panjangnya itu sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan. Nah, kalau sahabat cerdas memperhatikan arah dari vektor A ini dia arahnya ke kanan, sehingga kalau nanti kita gambarkan vektor negatif A berarti arahnya bukan ke kanan tetapi arahnya akan ke kiri. Dia berlawanan dengan vektor A. Sehingga kalau sahabat cerdas untuk kita menghitung pengurangan vektor itu adalah penjumlahan vektor dengan negatifnya. Jadi kita bisa tulisnya A dikurang B atau A tambah negatif vektor B. Nah, bisa sahabat cerdas lihat pada gambar berikut ini, dimana kalau kita menulis vektor resultannya untuk A kurang B dan B kurang A dapat digambar sebagai berikut. Nah, ini untuk cara segitiganya bisa sahabat cerdas lihat. Sedangkan yang ini merupakan cara jajar genjangnya. Jadi kalau vektornya berlawanan, jadi ini ada vektor A yang arahnya ke kanan, yang tadinya vektor B arahnya ke atas, dia sekarang arahnya ke bawah. Maka untuk vektor yang baru kita menulisnya itu adalah vektor A dikurang dengan vektor B. Kenapa dikurang? Karena arah dari vektor B ini sudah berlawanan dari arah sebelumnya. Yang tadinya vektor B nya arahnya ke atas, sekarang arahnya ke bawah, sehingga nilainya bukan positif lagi tetapi sudah bernilai negatif. Nah, sekarang sahabat cerdas bisa sahabat cerdas melihat yang berikutnya. Ini ada gambar vektor A yang tadinya arahnya ke kanan sekarang arahnya ke kiri, sehingga arahnya sudah berlawanan dari vektor A yang di samping ini, sehingga nilainya itu juga berubah menjadi negatif. Ditulisnya itu adalah vektor B dikurang dengan vektor A. Kenapa demikian? Karena nilai vektor A-nya itu sudah bernilai negatif. Oke sahabat cerdas, selanjutnya sahabat cerdas untuk metode jajar genjangnya itu sahabat cerdas bisa melihat untuk arah vektor A-nya itu ke kanan, tetapi untuk vektor B-nya dia tidak mengarah ke atas tetapi mengarah ke bawah, sehingga nilainya itu untuk vektor B nilainya negatif. Maka untuk penjumlahan dari kedua vektor tersebut dengan metode jajar genjang bisa sahabat cerdas lihat pada gambar. Penjumlahannya itu adalah vektor A dikurang vektor B. Kenapa dikurang vektor B? Karena nilai dari vektor B itu sendiri itu sudah bernilai negatif. Sedangkan untuk gambar yang satunya sahabat cerdas bisa melihat ini vektor A-nya arahnya ke kiri. Ke kiri berarti dia bernilai negatif. Dan untuk vektor B-nya arahnya ke atas, dia seperti arah vektor awal bernilai positif. Untuk penjumlahan kedua vektor tersebut ditulisnya adalah vektor B dikurang vektor A, karena vektor A-nya yang bernilai negatif. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita melihat
penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor yang bisa digunakan dengan aturan segitiga atau metode segitiga, dan juga kita bisa menggunakan aturan jajar genjang atau metode jajar genjang. Oke, untuk pemantapan lebih lanjut bisa sahabat cerdas ikuti contoh soal berikut ini. Nah, misalkan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H diketahui vektor AB itu sama dengan vektor P. Jadi didefinisikan vektor AB-nya itu sama dengan vektor P. Lalu vektor AD itu sama dengan vektor Q, dan vektor AE itu sama dengan vektor R. Diminta nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam vektor P, Q, dan vektor R. Yang pertama ada vektor BG. Yang berikutnya sahabat cerdas ada vektor HF, lalu ada vektor AG dan vektor EC. Oke sahabat cerdas, kita lihat satu-satu. Nah, ini gambar kubusnya sahabat cerdas. Jadi kita punya gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan untuk vektor AB-nya itu dinyatakan dalam vektor P. Vektor AD-nya itu dinyatakan dalam vektor Q, dan vektor AE-nya itu dinyatakan dalam vektor R. Nah, sahabat cerdas, ini adalah penyelesaiannya. Jadi kalau sahabat cerdas melihat vektor BG, ini adalah gambar dari vektor BG, ini merupakan garis diagonal BG. Maka kalau kita melihat vektor BG itu sendiri, itu bisa diperoleh dari BC ditambah CG. Sekali lagi sahabat cerdas, kalau kita melihat arah dari vektor BC ini sendiri itu dapat nilainya diperoleh dari vektor BC lalu kemudian tambah vektor CG, di mana di situ merupakan aturan segitiga yang berlaku. Dan kalau sahabat cerdas melihat, ternyata garis BC atau vektor BC-nya ini dia searah dengan vektor AD, dan vektor CG itu dia searah dengan vektor AE. Tadi kita sudah mempelajari dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihat gambar kubus ini, lalu bisa dinyatakan untuk vektor BC-nya itu dia sama dengan vektor AD. Dan sesuai dengan keterangan soal bahwa vektor AD itu dinyatakan dalam vektor Q, sehingga kita bisa menulis BG, vektor BG itu sama dengan vektor Q ditambah dengan vektor R. Kenapa vektor R? Karena untuk vektor CG itu dia sama dengan vektor AE, panjangnya sama dan juga arahnya sama. Dan vektor AE itu sendiri dinyatakan dalam vektor R, sehingga vektor BG itu bisa ditulis nilainya sama dengan vektor Q ditambah dengan vektor R. Oke sahabat cerdas, yang berikut sahabat cerdas, kita punya vektor HF. Bisa sahabat cerdas melihat gambar vektor HF ini. Dan kalau kita lihat definisi atau gambarnya ini, vektor HF ini bisa diperoleh dari vektor HG. Bisa sahabat cerdas lihat vektor HG lalu ditambah vektor GF. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk vektor HF ini itu diperoleh dari vektor HG itu ditambah dengan vektor GF.
Dan untuk vektor Hg itu sendiri sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat gambarnya, ternyata vektor Hg itu dia mempunyai panjang yang sama dengan vektor AB, dan juga arahnya itu sama. Jadi vektor Hg dan vektor AB itu dia punya panjang dan arahnya sama, sehingga vektor Hg itu bisa dinyatakan dalam vektor P. Bisa sahabat cerdas lihat. Ini vektor Hg dan vektor AB punya panjang dan arah yang sama, sehingga vektor Hg bisa dinyatakan dalam vektor P. Yang berikut sahabat cerdas, untuk vektor GF ini mempunyai panjang yang sama dengan vektor AD. Tetapi sahabat cerdas, kenapa di sini keterangannya negatif atau kurang? Karena vektor GF ini arahnya berbeda dengan vektor AD. Bisa sahabat cerdas melihat kalau vektor AD itu arahnya dari atas ke bawah, sedangkan dari vektor GF itu untuk AD dari bawah ke atas, sedangkan untuk GF itu dari atas ke bawah. Jadi arahnya itu berlawanan, dan tadi sudah dijelaskan kalau arahnya berlawanan maka vektor tersebut bernilai negatif, sehingga kita bisa nyatakan vektor AF itu nilainya sama dengan vektor AB dikurang dengan vektor AD, dan kita bisa masukkan nilainya adalah vektor P dikurang dengan vektor Q. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan bagian A dan bagian B. Sekarang sahabat cerdas kita lihat untuk yang C nya dan D nya. Bisa sahabat cerdas lihat untuk vektor AG, bisa sahabat cerdas lihat vektor AG ini merupakan garis diagonal ruang. Bisa sahabat cerdas lihat, kalau kita lihat dia punya nilainya itu dapatnya dari vektor AB ditambah vektor BC. Bisa sahabat cerdas lihat ini gambarnya, kemudian ditambah dengan vektor CG. Sekali lagi diulangi, vektor AG ini diperoleh nilainya dari vektor AB ditambah dengan vektor BC ditambah dengan vektor CG. Nah, kalau kita nyatakan dalam P, Q, dan R, AB-nya itu nilainya tetap, dan untuk BC-nya itu dia nilainya sama dengan AD. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk BC-nya itu sama dengan AD, sehingga BC-nya itu bisa dinyatakan dalam vektor Q. Lalu untuk CG itu sendiri nilainya sama dengan vektor AE, sehingga vektor CG itu bisa dinyatakan dalam vektor R. Sehingga untuk kesimpulannya vektor AG itu sendiri nilainya itu diperoleh dari vektor P tambah vektor Q ditambah dengan vektor R. Itu adalah bagaimana kita menyelesaikan untuk menghitung panjang vektor AG. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita punya vektor EC, dan kalau kita lihat gambar vektor EC-nya ini itu diperoleh dari vektor EF ditambah dengan vektor VG lalu ditambah dengan vektor GC. Nah, kita lihat sahabat cerdas, untuk vektor EF ini dia sama dengan vektor AB. Arahnya sama, panjangnya juga sama, sehingga vektor EF ini bisa dinyatakan dalam vektor P. Kemudian kita punya vektor FG sahabat cerdas, itu dia punya panjangnya
sama dengan vektor AD. Arahnya juga sama. Sehingga vektor AD itu bisa dinyatakan dalam vektor Q. Kemudian sahabat cerdas, kita punya vektor GC itu panjangnya sama dengan vektor AE. Tetapi di sini vektor GC arahnya berlawanan dengan vektor AE. Untuk vektor GC-nya sendiri itu arahnya dari atas ke bawah, dan kalau untuk vektor AE arahnya dari bawah ke atas. Sehingga karena arahnya berlawanan, maka nilainya juga akan berubah menjadi negatif. Sehingga vektor GC kalau dinyatakan dalam vektor E itu nilainya adalah negatif. Sehingga kesimpulannya untuk menghitung vektor EC itu sendiri, itu nilainya didapat dari vektor P, kemudian ditambah dengan vektor Q, dan kita kurangi dengan vektor R. Karena vektor R-nya itu arahnya berlawanan, sehingga nilainya itu adalah negatif. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menggunakan definisi dua buah vektor yang panjangnya sama dan juga arahnya sama, dan kita menggunakan metode atau aturan segitiga dan aturan jajar genjang dalam menjumlahkan kedua vektor. Oke sahabat cerdas, kita pindah ke yang berikutnya adalah tinjauan vektor secara analitis. Nah sahabat cerdas, untuk tinjauan vektor secara analitis ini ada dua definisi. Yang pertama adalah vektor satuan. Itu adalah sebuah vektor yang panjangnya itu satu satuan. Sekali lagi sahabat cerdas, yang pertama itu adalah vektor satuan. Definisinya adalah vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Kemudian kita punya vektor basis, yaitu pengertian vektor basis itu sendiri adalah vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Kita akan lihat nanti tentang vektor basisnya. Nah, untuk vektor basis ini terdapat 3 macam vektor basis, yaitu adalah vektor I, itu dinyatakan vektor basis yang searah dengan sumbu X positif. Nah ini sahabat cerdas, ini adalah gambar sumbu-sumbu koordinat, dan untuk sumbu koordinat yang dimaksudkan di sini adalah sumbu koordinat dalam dimensi 3. Nah jadi sahabat cerdas, ada perbedaan antara sumbu koordinat dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi kalau untuk dimensi 2 yang digunakan hanya untuk X dan Y. Sedangkan untuk sumbu koordinat di dimensi 3 itu ada tambah satu lagi, yaitu sumbu koordinat Z. Nah ini gambarnya sahabat cerdas, bisa sahabat cerdas melihat gambar untuk sumbu koordinat dimensi 3. Jadi untuk vektor I ini sahabat cerdas, itu vektor basis yang searah dengan arah sumbu X positif. Nah ini gambarnya sedikit berbeda dengan sumbu X dan Y. Biasanya kalau sumbu X dan Y itu X-nya itu mendatar, Y-nya itu tegak. Tetapi dalam dimensi 3 ini gambarnya seperti ini, bisa sahabat cerdas lihat. Dan untuk vektor I-nya itu dinyatakan dalam sumbu X positif. Ini sahabat cerdas bisa lihat keterangan gambarnya. Vektor untuk sumbu X positifnya arahnya kemana, sumbu Y positifnya arahnya kemana, dan sumbu Z positif itu arahnya kemana. Saya sahabat cerdas lihat keterangan gambar di samping ini. Yang berikut kita punya vektor J, itu adalah vektor basis yang searah dengan arah sumbu Y positif. Ini sumbu Y positifnya, bisa sahabat cerdas lihat. Lalu untuk vektor K, itu adalah vektor basis yang searah dengan arah sumbu Z positif.
Nah, ini sumbu set positifnya, arahnya ke atas. Sahabat cerdas melihat keterangan gambarnya di samping ini. Oke sahabat cerdas, jadi untuk kita menyatakan vektor A secara analisis, itu adalah kita nyatakan dalam bentuk persamaan yang ada komponen I, J, dan K. Jadi kalau kita mau menyatakan vektor dalam secara analitis, berarti persamaan vektornya itu kita tulis yang ada komponen I, J, dan K. Nah, ini adalah cara penulisan untuk vektor secara analisis. Jadi kita punya vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2 J tambah A3 ke A, atau juga kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini bentuknya, kalau sahabat cerdas lihat ya, bentuknya seperti sebuah matriks yang mempunyai satu kolom. Jadi dia punya 3 baris tapi kolomnya hanya satu, yaitu dinyatakan untuk dia punya nilai koefisiennya A1, A2, dan juga A3. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang terkait dengan vektor secara analitis. Nah, ini sahabat cerdas diminta untuk soal yang pertama, gambarlah vektor A di mana dinyatakan dalam 3I ditambah 5J ditambah 4K. Nah, sekali lagi sahabat cerdas, kalau kita gambar vektor A ini dalam vektor basis, maka kita harus gambarkan dalam bentuk dimensi 3. Jadi sahabat cerdas bisa lihat gambarnya seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambarnya, dimana kita punya sumbu X positif, lalu kita punya sumbu Y positif, dan kita punya sumbu Z positif. Kalau sahabat cerdas melihat sekilas gambarnya, maka kenapa gambar yang terbentuk di sini adalah sebuah balok? Karena balok ini merupakan bangun ruang atau bangun dimensi 3. Jadi kita bisa nyatakan gambar vektor tersebut dalam bangun dimensi 3 seperti balok ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan vektor A, sahabat cerdas bisa melihat vektor untuk vektor I itu adalah vektor yang searah dengan sumbu X positif. Nah, ini berarti sahabat cerdas kalau kita gambarkan vektor I, maka kalau kita lihat sekilas gambarnya, vektor I ini panjangnya sama dengan BC. Dan kalau kita lihat arahnya juga searah dengan vektor X positif. Jadi panjangnya itu adalah 3 satuan. Lalu yang berikut sahabat cerdas, untuk vektor J itu dia searah dengan sumbu Y positif. Kalau kita lihat pada gambar, maka vektornya itu adalah sama dengan vektor AB. Bisa sahabat cerdas melihat gambarnya ini, dia sama dengan panjang vektor AB. Dan kalau kita perhatikan AB ini sendiri, itu dia punya arahnya searah dengan sumbu Y positif. Dan bisa kita nyatakan panjangnya itu adalah 5 satuan. Yang berikut sahabat cerdas, untuk vektor K adalah vektor basis yang searah dengan sumbu set positif. Nah, di sini kita lihat gambarnya, vektor K itu sama dengan tinggi dari balok tersebut. Jadi merupakan nilai dari AE. Dan AE ini adalah sejajar atau searah dengan sumbu set positif. Sehingga kalau kita gambarkan vektor A yang dinyatakan dalam vektor basis 3I tambah 5J tambah 4K, gambarnya seperti gambar di samping ini. Oke sahabat cerdas, yang berikut sahabat cerdas, pada gambar balok di samping
Nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam bentuk persamaan vektor. Jadi kita punya ada vektor EG, vektor DC, vektor CE, dan vektor DB. Nah, yang pertama sahabat cerdas, ini kita lihat gambarnya. Sahabat cerdas, jadi kita punya gambar balok di samping ini, di mana untuk AB-nya panjangnya 4, lalu BC-nya panjangnya 3 satuan, dan kita punya AE-nya itu panjangnya 2 satuan. Nah, kita diminta menghitung persamaan vektor. Yang pertama itu adalah vektor EG. Kita lihat untuk vektor EG. Kalau kita perhatikan vektor EG ini itu nilainya didapat dari vektor ED ditambah dengan vektor DG. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk vektor EG ini itu nilainya didapat dari vektor ED ditambah dengan vektor DG. Nah, kalau kita lihat gambarnya sahabat cerdas, vektor ED ini dia panjangnya sama dengan BC, panjangnya 3 satuan. Tetapi sahabat cerdas, dia punya arahnya itu berlawanan dengan sumbu X positif. Sehingga sahabat cerdas, kalau kita nyatakan dia dalam vektor I atau vektor basis I, itu nilainya bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan dengan sumbu X positif. Kemudian sahabat cerdas, kita punya panjang vektor DG itu sama dengan vektor AB. Dan vektor DG ini dia searah dengan sumbu Y positif. Sehingga sahabat cerdas, nilainya juga akan tetap bernilai positif. Karena dia searah dengan sumbu Y positif, berarti dia bernilai positif. Dan panjangnya itu adalah 4 satuan. Sehingga vektor EG itu nilainya sama dengan negatif 3I ditambah 4J. Karena kita nyatakan dalam vektor I, J, dan K, maka untuk vektor basis K itu panjangnya 0 satuan. Karena nilainya dia tidak ada, berarti dia dinyatakan dalam 0 satuan. Sehingga kita bisa tulis nilainya itu sama dengan negatif 3I tambah 4J, atau kita nyatakan dia dalam matriks itu nilainya adalah negatif 3, 4, dan 0. Itu adalah bagaimana kita nyatakan vektor EG dalam bentuk persamaan vektor. Selanjutnya sahabat cerdas, kita punya vektor DC. Nah, ini adalah gambar untuk vektor DC. Sahabat cerdas bisa lihat, DC ini merupakan diagonal dari bidang OCGD. Dan kalau sahabat cerdas melihat panjang vektor DC ini itu diperoleh dari vektor DG, di mana vektor DG tadi kita sudah tahu itu dia searah dengan sumbu Y, berarti dia merupakan vektor basis J, lalu ditambah dengan vektor GC. Nah, sahabat cerdas, kita bisa lihat vektor GC ini ternyata dia berlawanan arah dengan sumbu Z positif. Sehingga untuk vektor GC itu sendiri dia akan bernilai negatif. Nah, untuk vektor basis I-nya dia tidak ada, sehingga nilai dari vektor basis I itu sendiri itu adalah 0. Sehingga kalau kita nyatakan dalam persamaannya, maka persamaannya kita bisa tulis untuk vektor I nilainya 0. Jadi 0 ditambah 4J dikurang 2K, maka persamaannya kita bisa tulis 4J kurang 2K. Kalau kita nyatakan dia dalam matriks sahabat cerdas, maka matriksnya itu adalah 0, 4, negatif 2. Oke sahabat cerdas, itu untuk yang bagian B nya. Sekarang kita lihat untuk C.
Untuk bagian C-nya bisa sahabat cerdas lihat. Di sini kita diminta hitung vektor CE. Jadi untuk vektor CE ini itu nilainya didapat dari vektor CB ditambah dengan vektor BA ditambah dengan vektor AE. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk vektor CE ini itu nilainya didapat dari vektor CB ditambah dengan vektor BA ditambah dengan vektor AE. Nah, sahabat cerdas bisa lihat keterangan gambarnya di sini. CB ini merupakan vektor basis I dan arahnya searah dengan sumbu X positif, sehingga sahabat cerdas nilainya bernilai positif. Tetapi kalau untuk vektor BA sahabat cerdas, dia berlawanan arah dengan sumbu Y positif, sehingga untuk vektor BA atau vektor basis J itu dia bernilai negatif karena dia berlawanan arah. Dan yang untuk vektor AE ini dia searah dengan sumbu Z positif, sehingga nilai untuk vektor AE ini dia tetap bernilai positif. Sehingga kalau kita nyatakan dalam persamaan I, J, dan K, itu kita bisa tulis persamaannya adalah 3I kurang 4J ditambah dengan 2K. Dan kalau kita nyatakan dalam matriks, maka nilainya adalah 3, negatif 4, dan 2. Itu adalah penyelesaian untuk vektor CE. Dan bagian D sahabat cerdas, untuk vektor DB-nya bisa sahabat cerdas lihat gambarnya di sini. Vektor DB kalau kita melihat keterangannya itu vektor DB itu sendiri nilainya didapat dari vektor DE, kemudian ditambah dengan vektor EF, dan yang berikutnya ditambah dengan vektor FB. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam persamaan vektor I, J, dan K sahabat cerdas, maka vektor DE ini dia searah dengan sumbu X positif, maka nilainya bernilai positif. Begitu juga untuk vektor EF, dia juga searah dengan sumbu Y positif dan nilainya juga positif. Dan untuk vektor FB ternyata dia berlawanan arah dengan sumbu Z positif, sehingga vektor FB ini nilainya akan bernilai negatif. Dan kalau kita nyatakan dalam persamaannya itu adalah 3I ditambah dengan 4J dikurang dengan 2K. Sehingga kalau kita nyatakan dalam matriks, maka nilainya itu adalah 3, 4, dan negatif 2. Oke sahabat cerdas, jika vektor A itu dinyatakan dalam A1I tambah A2J tambah A3K, maka panjang vektor A itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihat rumus dari menghitung panjang sebuah vektor A, di mana bisa sahabat cerdas lihat ini lambang dari menghitung panjang, lambangnya sama dengan lambang nilai mutlak yang kita sudah belajar pada minggu lalu. Tetapi kalau dalam vektor ini dibacanya panjang vektor A itu nilainya sama dengan akar dari sahabat cerdas, nilainya itu dapat dari A1 dikuadratkan. Ini A1 merupakan koefisien dari vektor basis I ditambah A2 dikuadratkan. A2 adalah koefisien dari vektor basis J dan ditambah dengan A3 dikuadratkan, di mana A3 itu merupakan koefisien dari vektor basis K. Sehingga sahabat cerdas, rumus dari menghitung panjang sebuah vektor A itu rumusnya seperti ini. Akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, jika sahabat cerdas bisa melihat, jika vektor A-nya itu koefisiennya A1, A2, A3, lalu B-nya koefisiennya B1, B2, B3, maka vektor AB itu bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu
nilainya didapat dari B1 kurang A1 untuk vektor basis I. Lalu untuk vektor basis J nilainya dapatnya dari B2 kurang A2. Dan untuk vektor basis K itu nilainya didapat dari B3 kurang A3. Kalau kita nyatakan dalam matriksnya sahabat cerdas, maka matriksnya ditulis seperti ini. B1 kurang A1, kolom keduanya B2 kurang A2, dan kolom ketiganya B3 kurang A3. Oke sahabat cerdas, sebagai contoh bisa sahabat cerdas lihat contoh berikut ini. Diketahui titik A 2, negatif 4,1 dan titik B di sini adalah 5, negatif 3, negatif 2. Nah, kalau kita sesuaikan dengan definisi di atas, untuk A1-nya 2, A2-nya negatif 4, dan A3-nya 1. Dan untuk B, B1-nya 5, B2-nya negatif 3, dan B3-nya nilainya negatif 2. Nah, diminta di sini tentukanlah persamaan vektor AB. Jadi kita diminta tentukan persamaan vektor AB, itu berarti kita nyatakan dia dalam vektor basis I, J, dan K. Nah, ini adalah penyelesaiannya sahabat cerdas. Untuk vektor AB itu maka sesuai dengan rumusannya di atas, itu nilainya didapat dari 5 kurang 2, kemudian negatif 3 kurang negatif 4, lalu yang berikutnya negatif 2 dikurang negatif 1. Sehingga sahabat cerdas kita memperoleh nilainya 5 kurang 2 nya 3, negatif 3 dikurang negatif 4 nya 1, dan negatif 2 dikurang 1 nilainya negatif 3. Kita nyatakan dia dalam vektor basis, maka nilainya adalah 3i ditambah j dikurang 3k. Oke sahabat cerdas, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Ini ada soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah. Ini ada dua soal. Yang pertama, vektor-vektor di samping disusun membentuk jajar genjang. Bisa sahabat cerdas lihat gambarnya. Nyatakanlah operasi vektor berikut ini sebagai vektor tunggal. Jadi AC ditambah DA ditambah EB dikurang DC dikurang EA. Yang kedua sahabat cerdas, diketahui balok OABC DEFG di mana O adalah pusat koordinat kartesius. Jika panjang sisi OA-nya 4, OC-nya 7 dan OD-nya 5, tentukanlah persamaan vektor EC. Dan yang kedua, tentukanlah panjang vektor EC. Oke, demikian sahabat cerdas pembelajaran kita di hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran yang lebih lagi. Oke sahabat cerdas, sampai jumpa minggu depan. Oke sahabat cerdas, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini. Kita belajar bersama tentang vektor. Dan tadi ada dua soal yang boleh Pak Erlik berikan bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga kalian dapat mengerjakannya sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Erlik tadi ya sahabat cerdas. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kalau tadi tidak sempat untuk melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Erlik, kalian bisa langsung kunjungi di channel YouTube BTKI Maluku, lihat pembelajaran untuk materi vektor matematika untuk SMA kelas 10. Dan tak terasa sahabat cerdas sudah 2 jam kita lakukan pembelajaran bersama. Tadi sudah sama-sama dengan Ibu Megi untuk pembelajaran sejarah, dan baru saja selesai kita bersama-sama dengan Pak Erlik untuk pembelajaran matematika. Dan pastinya di minggu depan untuk hari Kamis kita akan jumpa lagi dengan Ibu Megi dan Pak Erlik lagi untuk pembelajaran SMA dengan materi yang berbeda pula ya sahabat cerdas. Untuk itu kalian harus tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar, karena siaran untuk program ini tiap hari Senin sampai hari Sabtu, dengan pembelajaran untuk tiap harinya berbeda-beda, ada dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA SMK. Oke sahabat cerdas, Kak Eca sudah harus pamit dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tapi sebelumnya Kak Eca ucapan terima kasih banyak bagi Pak Erlik yang sudah boleh hadir. Dan terima kasih juga bagi sahabat cerdas yang masih tetap setia untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Oke sahabat cerdas, kalian bisa lanjut lagi untuk dengarkan siaran radio kami, karena
Nanti di jam 1 siang masih ada siaran Hasana Budaya Maluku yang akan dibawa oleh Kak Budi. Kalian bisa sama-sama untuk mengetahui berbagai budaya-budaya yang ada di Provinsi Maluku. Oke sahabat cerdas, Kak Ica pamit. Semoga kita semua dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik dan salam sehat. Sampai jumpa di esok hari. Salam Maluku cerdas, Amato.